Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Bonsai Kampung. Teman-teman, kita hari ini mau mereview bahan low. Ini bahan low ini sebenarnya sangat gampang untuk perawatan dan pembesarannya sangat mudah ya. Karena ini terbilang bongsor bahan low itu. Mudah, gampang besar ya. Nah, untuk pembesaran dalam pot low ini mungkin akan lebih lama, tetapi kita siasati dengan cara mengeluarkan akar dari dalam pot. Nah, mungkin biasanya jenis-jenis pikes lain ya, seperti ipre maupun kimeng yang sering dikeluarin akarnya, tapi low ini bisa teman-teman, walaupun ini nggak segampang seperti ipre ataupun kimeng ya untuk mengeluarkan akar, tetapi bisa. Nah, dengan tahapan pengeluaran akar ini akan lebih mempercepat proses di dalam pot, dan nanti kita akan mendapatkan batang yang lumayan nyentrik ya, lumayan lebih terlihat tua, karena ini akan membengkak. Jadi kalau istilahnya nambi-nambi ya di sini. Ini ada tekukan-tekukan nanti. Setelah ini ada pembekakan. Nah, cara bagaimana mengeluarkan akar di dalam proses bahan low ini yaitu dengan cara kita menggunakan kokopit, tetapi dicampur pasir ya. Kalau kokopit aja biasanya kurang bagus, karena kokopit itu kalau ditaruh plastik seperti ini dia sering kering. Untuk penyerapan air saat kita kasih penyiraman, dia kurang bisa merembes kalau kokopit aja. Tapi kita campurkan dengan pasir ya. Ini campuran kokopit dan pasir. Kita tarik seperti ini. Nah, di bawahnya ini kita kasih tatakan sekalian. Ini ada tatakan. Tatakan ini berguna untuk menstabilkan ya, ini agar tidak turun. Jadi kita kasih tatakan, tarik dari akar di sini. Akar kecilnya aja ditarik, ditaruh dalam sini, dikasih tatakan seperti itu. Kalau memang tidak ada akar kecil, kita lukai aja akar yang sebelumnya, akar besarnya ini kita lukai, kita tarik di sini ya. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini, keluar akar seperti ini ya. Ini untuk waktunya kisaran 3-4 bulan dia akan tembus ke bawah. Nah, ini kisaran ketinggian stegernya itu 50 cm ya, 50 cm 60 cm ya. Itu akan keluar di angka 4 bulanan. Nah, ini untuk bahannya sendiri. Dulu kita bahan ini dari hasil cangkok, kurang lebihnya segini ya, kurang lebihnya segini. Perawatan di lahan kita tanam di pengelosan di tanah kurang lebih 3 tahunan, dan kita angkat di pot ini kisaran 1 tahun, karena kita udah punya gerak dasarnya, punya tanganan, kita angkat aja. Nah, untuk pembesarannya dan untuk proses selanjutnya di dalam pot. Ini dulu pupuknya kita kasih full pupuk kandang serintil. Cuman ada kesalahan ya dulu ya. Kesalahannya dulu kita cutting itu tidak sekalian gitu, sekalian pendek. Dulu kita cutting terlebih dahulu tinggi, terus kita pendekin, jadi prosesnya agak lebih lama. Seharusnya kalau memang kita mau menentukan, cutting aja ini ukurannya dia gitu. Oh, porsinya segini ya udah cutting aja gitu. Soalnya lo ini gampang banget tumbuhnya. Nah, ini tunas-tunasnya kan gampang banget tumbuh. Tetapi lo ini ada satu kelemahan, yaitu gampang mati ranting. Jadi banyak orang lo ini kurang bagus gitu katanya. Ya memang
sering mati ranting, hanya saja kita bisa siasatin. Walaupun mati ranting nanti tumbuh lagi kok kayak gitu. Programan low itu sangat gampang. Kalau buat pemula saya saranin untuk belajar di low, karena di kawatin itu juga nggak gampang patah, lentur, dan juga cepat besar. Kalau pengen cepet-cepet belajar untuk ngawatin, pakai bahan low aja. Dan harganya juga relatif murah kan low biasanya. Cuman kalau jadi juga tetap mahal, karena dilihat dari proses dan dilihat dari ukuran serta dilihat juga dari seninya. Nah, ini contoh akar-akar yang sudah keluar, yang sudah besar ya. Ini. Kenapa ini dulu kok nggak ditarik semua akarnya? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Dulu kita tarik semua, hanya saja ada beberapa akar itu yang tidak tumbuh, karena kita juga masih belajar kan. Nah, low ini jika akarnya udah tembus ke tanah, dia pasti seperti ini, nambi, ada cekungan, dan dia akan narik di dahannya seperti ini. Dahannya dia akan besar. Nah, besar. Nanti kita potong sini, dia akan membesarin yang sini. Ini dari sisi belakang ya teman-teman ya. Ini dari sisi belakang. Nanti untuk topnya dari sini diarahin ke sana. Seperti ini. Nah, untuk luka di low. Nah, kita bahas lagi untuk di luka-luka bekas potongan. Low ini agak susah-susah gampang juga, karena biasanya busuk. Busuk itu karena kehujanan atau jamur ya, jamur seperti ini. Tapi kita bisa siasatin dengan salep kambium. Nah, kasih salep kambiumnya, tunggu terlebih dahulu getahnya itu kering. Nah, mungkin sekitar 2 harian baru kasih salep kambium. Kalau ini getahnya masih belum kering, nanti biasanya salep kambiumnya luntur seperti itu. Tapi cepat juga untuk penutupan lukanya. Ini contoh ini ya. Dulu itu besar banget ini lukanya, tapi udah hampir nutup ya, tinggal dikit lagi. Ini juga harus diratain atau dikerekut ya. Ya, ini kita bahas bahan low yang mungkin cukup lumayan besar. Sebenarnya kita juga banyak bahan yang lain seperti sancang atau anting putri. Tetapi untuk proses yang paling mudah itu ya di low. Kalau untuk tahapan teman-teman yang masih pemula, jadi kita mulai belajar untuk ngawati ya, atau kalau dibilang apa ya, wiring. Kalau wiring itu paling mudah ya low. Buat teman-teman pemula, jangan menyerah dan terus belajar. Coba budidaya yang mudah terlebih dahulu, baru nanti akan ketemu bagaimana caranya kita itu menangani yang sulit. Nah, kalau kita langsung ke yang sulit, biasanya banyak teman-teman itu yang nyerah gitu. Kok ini susah ya, gampang patah ya. Udah tanganan, pas begitu wiring patah. Udah tanganan, pas begitu di pertengahan jalan pembentukan percabangan ternyata mati ranting atau tidak keluar dari tunas-tunas yang diharapkan. Itu biasa. Nah, tapi itu semua bisa disiasati sekarang pakai sistem tempel, sistem shock, atau kita pakai sistem susu ya.
tempel tuh banyak, ada susu, ada okulasi dari pucuk itu bisa, dari okulasi tempel pakai mata tunas itu juga bisa. Tapi low ini saya tidak sarankan untuk disusu karena susu itu nggak bisa. Saya udah beberapa kali di low ini gagal. Ya mungkin kalau teman-teman yang berhasil di langkah tempel susu di low ini ya berarti itu rezeki ya. Tapi saya beberapa kali gagal, mungkin ada beberapa kesalahan yang masih belum kita temukan formulanya. Dan kalau untuk tempel mata tunas itu juga kita nggak sarankan ya di lo, karena ini bahan biasanya sering muncul kok tunasnya di mana gitu. Hanya saja kalau kita mengharap seperti ekspektasi kita di bonsai itu ya itu hoki-hokian sebenarnya, tetap aja. Kayak ini contoh ya. Ini contoh. Kita kan harapannya di sini gini. Harapannya di sini tapi ternyata munculnya di sini. Ya kita tunggu aja di sini, nanti kalau toh memang ada atau gimana ya kita hoki lah di sini. Tapi kita harapannya sebenarnya di sini gitu kan, contoh lah. Ternyata nggak muncul. Munculnya di sini atau di sini ini yang udah muncul. Ya nggak apa-apa, kita gunakan itu aja. Bonsai itu tidak mengikat. Hanya saja kita tetaplah, selain kita ngomong keindahan, kita juga tetap di situ ada suatu keseimbangan, balancing. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita tunggu nanti ini pas begitu kita lepas, kita akan videokan lagi buat teman-teman. Kisaran 3-4 bulan lagi ya ini ya, sampai ke bawah itu, sampai kita berani lepas. Ya mungkin cukup sekian teman-teman. Tetap semangat dan terus belajar, apalagi untuk pemula. Jangan pernah menyerah. Bonsai itu yang pertama memahami karakter bahannya terlebih dahulu, nanti baru kita terus bagaimana sih caranya untuk memperindah suatu bahan itu menjadi suatu nilai yang mempunyai harga, mempunyai seni kayak gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah mampir di channel kami Bonsai Kampung. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kami tunggu saran dan motivasinya. Kita sama-sama di sini belajar. Jika ada suatu kata-kata yang kurang bagus dan seperti menggurui, saya mohon maaf. Kembali lagi, saya juga masih dalam tahapan pemula, bukan profesional. Kita hanya sering share dari beberapa teman di sini untuk saling bertukar pendapat, bertukar saran, dan juga bertukar ilmu. Ya, terus semangat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.